Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Lukas NMB sebagai tersangka hari ini. Ini adalah panggilan pemeriksaan yang kedua, namun ia kembali mangkir karena sakit. Tim kuasa hukum Lukas NMB mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Kuningan, Jakarta untuk menyerahkan dokumen hasil pemeriksaan kesehatan Lukas NMB kepada penyidik KPK. Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membongkar aktivitas Gubernur Papua Lukas NMB yang kedapatan sedang bermain judi di sejumlah negara. Berdasarkan video dan foto yang beredar, ada 3 lokasi yang diduga menjadi tempat NMB bermain judi, yakni Singapura, Malaysia, dan Filipina. Boyamin meminta KPK untuk menelusuri apakah uang yang dipakai untuk berjudi tersebut murni dari kantong pribadi NMB atau justru dari sumber yang lain. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan transaksi keuangan di kasino pada periode tertentu oleh Lukas NMB senilai 55 juta dolar Singapura atau 560 miliar rupiah. Tim TV One mengabarkan. Ada dugaan 560 miliar rupiah ini kemudian mengalir ke kasino dan juga menjadi salah satu temuan dari PPATK. Bukti juga bahwa Gubernur Papua Lukas NMB ini judi dengan menggunakan uang hasil korupsi. Benarkah dugaan-dugaan tersebut? Nanti kita akan dengarkan termasuk juga tanggapan KPK karena memang hingga saat ini di panggilan kedua ini Gubernur Papua masih belum menyanggupi untuk datang. Kondisi kesehatan masih menjadi alasan. Tadi juga sudah Anda saksikan kabar yang kami sampaikan, kuasa hukum menyerahkan bagaimana kondisi ataupun hasil pemeriksaan dari Lukas NMB hingga saat ini yang mengabarkan bahwa memang ada dugaan atau sakit jantung, kemudian juga stroke dan sebagainya. Nah, untuk itu kita juga akan mendapatkan informasi dari Mas Boyamin Saiman selaku koordinasi atau selaku dari MAKI, koordinator dari MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, yang memang beberapa hari belakangan ini kita dengarkan banyak sekali memberikan informasi-informasi. Salah satunya adalah memang hobi Lukas NMB ini untuk pergi ke beberapa negara, 3 negara disebutkan, Malaysia, Singapura, kemudian juga Filipina untuk melakukan judi. Masalahnya adalah duit siapa yang digunakan. Begitu kan Mas Boyamin? Mungkin bisa diberikan informasi kepada kami juga Mas Boyamin. Temuan dari MAKI hingga saat ini apa? Tapi sebenarnya saya akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Boyamin. Silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Jadi saya itu masih sepotong-sepotong dan mari kita serahkan sepenuhnya kepada KPK. Apakah yang dipakai judi itu adalah yang terkait temuan PPATK 560. Mungkin ini bersinggungan kalau ini. Tapi apakah itu hasil korupsi? Nah, itu saya belum punya kelindannya. Kita serahkan sepenuhnya kepada KPK untuk mendalami itu. Karena KPK sebagaimana deklar Pak Aryoto kemarin tidak hanya menangani kasus gratifikasi yang 1 miliar. Tapi ada pengaduan-pengaduan masyarakat juga yang sedang ditangani. Berarti kan potensi dikembangkan. Maka saya bersemangat ini untuk menyampaikan kepada KPK dan juga pada publik, kepada media juga, dugaan-dugaan bagaimana Pak Lukas NMB yang katanya berizin berobat Singapura, tapi ternyata jalan-jalan ke Manila, juga jalan-jalan ke Genting Island. Yang di 2 tempat itu malah saya justru dapat dokumen sedang bermain judi di Genting Island maupun yang di Manila. Justru saya tidak dapat dokumen apapun yang di Singapura itu. Apakah itu tidak bermain atau saya tidak punya atau teman-teman saya mencari nggak dapat, ya nggak apa-apa. Tapi malah justru oleh lawyernya itu malah diakui di Singapura malah. Berarti lengkap sudah kan, berarti di 3 tempat itu Pak Lukas NMB melakukan bermain judi. Meskipun katanya lawyernya itu adalah sebagai hiburan. Ya boleh aja hiburan sambil berobat kalau di Singapura. Tapi ketika ini ke Malaysia dan ke Filipina itu ya agak janggal juga pernyataan itu. Maka itu satu hal yang perlu ditelusuri karena juga apa? Ketika berjudi ini ada teman-temannya yang bisa diminta keterangan dan sudah saya serahkan kepada KPK. Misalnya ada nama Atung atau HS itu yang diduga manajer atau jangketnya gitu, penjaminnya ketika bermain judi. Terus teman-temannya yang menemani ada Lisa, ada Caroline, ada Diana, juga ada Tamara misalnya begitu. Jadi ini yang bisa diminta keterangan kegiatannya seperti apa sih, durasi judinya berapa kali, durasi berobatnya berapa kali. Dan saya belum bisa mengatakan lebih banyak berobat atau lebih banyak berjudinya. Jadi inilah
ikhtiar saya, karena apapun Pak Lukas NMB itu gubernur, pejabat publik, bisa saya kulik-kulik, meskipun saya tidak berusaha atau berusaha tidak menyangkut ke pribadinya, privatnya gitu. Karena ini seperti video saya katakan beliau sehat dan bisa jalan-jalan itu kan di Bandara Canggih pada bulan Juli 2022. Atau berjudi juga bulan Juli di ruang-ruang judi, ya menurut saya itu ruang-ruang terbuka. Kecuali kalau dalam kamar saya ada foto terus saya sebarkan, itu saya ya kira-kira melanggar privasi lah itu. Dan ini juga perlu dikembangkan, hanya baru kepada TV One ini ternyata ada perjalanan Pak Lukas NMB ke Australia di Gold Coast itu dan menginap di Star Hotel, dan di sana apakah beliau hanya istirahat atau lainnya perlu didalami juga begitu, karena di dalam hotel itu ada sarana juga kasino. Jadi sebenarnya kadang-kadang saya ingin menanyakan langsung pada Pak Lukas gitu, kalau misalnya bisa kita duduk bersama di depan Putri atau di TV One misalnya gitu, sehingga bisa saling saling buka-bukaan lah kira-kira kan gitu. Ini dalam rangka saya juga istilahnya membantu Pak Lukas menerangkan apa yang sebenarnya terjadi. Misalnya, oh ini duit saya pribadi hasil dari tambang emas keluarga saya, ini loh duitnya sekian, saya masukkan sekian, saya judi sekian, dan kalah itu tidak masalah. Misalnya gitu loh Putri. Jadi ini saya berusaha adil aja Putri, masih. Ya, Mas Boyamin, sebenarnya tadi hingga sebelum perbincangan ini dilakukan, kami masih terus mencoba menghubungi kuasa hukum dari Pak Lukas NMB. Namun hingga saat ini kita berdialog ini Mas, belum ada kemudian sambutan dari kuasa hukum Lukas NMB yang bersedia untuk bisa hadir langsung ataupun juga virtual atau memberikan keterangan lewat telepon untuk bisa tadi menjelaskan, mengkonfirmasi semua yang disampaikan oleh Mas Boyamin. Tapi Mas Boyamin tadi yang menyampaikan ini baru pertama kali diutarakan, kepergian ke Australia, kapan itu Mas? Bulan Juli juga di tanggal 10 berangkat dari Singapura, terus juga transit di Timor Leste, baru ke dugaannya loh ya, ke Brisbane itu. Brisbane terus kemudian nginep di Hotel Star di daerah Gold Coast itu. Jadi itu di hotel itu sekitar 3 hari atau 4 hari baru kemudian pulang ke Indonesia gitu. Melalui Singapura, melalui Timor Leste, baru bahkan ke dugaannya kalau tidak salah ke Singapura dan juga kemudian Indonesia. Jadi selama April sampai Agustus itu lebih banyak Pak Lukas NMB itu memang di luar. Ya memang izinnya berobat gitu. Dan juga bulan Desember 2021 juga keluar, bahkan sampai ke Munich, ke Jerman, mungkin juga berobat juga gitu. Ini saya fair aja bahwa beliau memang berobat, tapi juga di sisi lain beliau juga bermain judi. Nah, dan judinya terus terang aja kenapa menjadi perhatian saya, karena tempat berjudinya VVIP, VIP room itu. Jadi seperti member gitu, bukan di tempat yang terbuka di hall atau tempat judi itu. Jadi kalau ini kan berarti menurut saya biayanya aja sudah mahal untuk masuk ke ruangan itu. Apalagi yang barangkali yang dipakai ya tidak mungkin hanya 1 juta, 5 juta, kira-kira gitu. Dan itulah yang kemudian dari mana uang itu? Itu pertanyaan begitu. Jadi boleh dong saya bertanya, dan itu jelaskan Pak Lukas, itu loh asalnya dari mana? Karena ini apapun sudah ada fakta bahwa Anda berjudi gitu. Dan KPK juga boleh menelusuri dong, karena ada sinyalemen dari PPATK yang 560 miliar masuk ke rekening kasino kan gitu. Jadi ini saya kira PPATK juga posisinya juga menjelaskan yang sebatas kewenangannya, dan saya kira juga tidak melanggar pagar-pagarnya gitu. Kecuali kalau membuka rekening di bank itu mungkin itu melanggar. Tapi inilah yang dibuka di rekening kasino yang dibuka. Dan inilah tugasnya KPK untuk mendalaminya, dan saya membantu untuk KPK menjadikan ini terang benderang. Kalau memang ada alat bukti teruskan, kalau tidak ada alat bukti ya tutup gitu, hentikan. Karena KPK sendiri saya berulang-ulang mengatakan pernah kalah dengan Samintan, pernah kalah dengan Sofyan Basir, mereka diputus bebas. Kalau menyangkut uang kalah dengan Tubagus Hairiwardana Wawan dan Pak Joko Susilo mantan Kakor Lantas, di mana uangnya lebih banyak dikembalikan oleh hakim untuk supaya ini tidak menyangkut yang lain-lain di luar korupsi. Gitu. Nah, juga pra-peradilan juga kalah lawan Pak BG maupun Pak Hadi Purnomo. Jadi ini kesempatan emas bagi Pak Lukas NMB untuk menempuh pra-peradilan untuk menguji juga bahwa KPK ini benar nggak uang 1 miliar itu yang diduga gratifikasi itu kemudian ternyata dari uang pribadi. Dan inilah sarana terbaik untuk saluran kita untuk menguji semua ini. Dan Putri, saya terpaksa selalu ingin disclaimer gitu. Bagaimana saya
mengajak orang patuh hukum, menghormati panggilan KPK itu berlaku bagi saya. Ketika saya dikaitkan dengan Bupati Banjarnegara diundang, saya datang gitu. Dan tidak pernah saya mengucapkan, wah ini bentuk anunya apa-apa. Enggak, saya patuh hukum dan saya akan patuh apapun yang nanti akan diproses oleh KPK. Lalu saya disclaimer terpaksa karena nanti saya, Bu Yamin juga bermasalah. Justru saya ingin mengambil manfaatnya, saya patuh hukum dan saya mendatangi tanpa mengatakan apapun di luar koridor hukum. Saya tidak mengatakan apa-apa, meskipun saya bisa tadinya ditanya wartawan, apakah ini kaitannya dengan Mas Boyamin yang membongkar kode etik Pak Firly maupun Bu Lili misalnya. Ya, enggak, ini tolong jangan dicampur adukkan lah. Dan saya berharap Pak Lukas dan tim lawyernya juga tidak mencampur adukkan ke urusan politik yang dulu katanya wakil gubernur oleh siapa segala macam itu. Saya kira ini sesuatu yang tidak mendidik dan membangun masyarakat. Berilah teladan yang baik pada masyarakat untuk patuh hukum. Itu Putri. Baik. Yang terakhir juga kami pahami karena memang disebutkan bahwa ini salah satu bentuk kriminalisasi, politisasi. Tapi nanti mungkin Mas Boyamin sebelum kita mendengarkan bagaimana tanggapan dari kuasa hukum dari Lukas NMB ini, memang tadi saat datang ke KPK juga memberikan pernyataannya di depan wartawan. Saya akan bawa Anda terlebih dahulu pemirsa untuk bisa mendengarkan laporan rekan kami Hijul Akbar yang saat ini berada di gedung KPK. Silakan Hijul. Ya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. KPK memang hari ini berencana untuk memeriksa Lukas NMB selaku Gubernur Papua dalam kasus dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Namun Lukas NMB lagi-lagi pada panggilan pemeriksaan kedua ini ia tidak hadir ke gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Dan memang sebelumnya Lukas NMB ini merupakan panggilan kedua di mana ia pernah dipanggil pada tanggal 12 September untuk pemeriksaan KPK di Makobrimob Polda Papua dalam kasus gratifikasi ini. Namun hari ini ia kembali tidak hadir dan kuasa hukumnya, yakni Aloysius Renwari, ini datang ke KPK untuk memberikan surat keterangan sakit di mana Lukas ini tidak hadir karena dikatakan karena sakit, namun ia juga tidak bisa menjelaskan sebenarnya penyakit apa yang saat ini sedang diderita oleh Lukas NMB. Dan memang sebelumnya Lukas sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi pada tanggal 5 September lalu. Jadi sebelum dilakukannya pemeriksaan pertama di Makobrimob Papua, dan ia diduga melakukan penggunaan sejumlah dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan kami mendapatkan informasi bahwa PPATK juga menemukan aliran dana dari Lukas sebesar 560 miliar rupiah ke kasino judi. Kami kembalikan Putri. Baik, Hijul Akbar, terima kasih untuk laporan Anda. Kami akan terus tunggu bagaimana perkembangan terbaru dari sana. Nanti juga untuk bisa memberikan tanggapan dari pihak KPK, nanti akan bergabung juga Pak Nul Gufron, tapi saya juga akan perkenalkan narasumber yang sudah hadir bersama saya di sini, yaitu ahli hukum pidana Pak Kudri Sitompul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kudri. Terima kasih, hujan-hujan deras di luar masih menyempatkan diri untuk bisa datang ke studio menemani saya. Nanti bisa diberikan Pak pandangannya, tapi kita akan jeda sejenak. Setelah yang berikut ini kami akan segera kembali.